Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, coba kalian siapkan dahulu peralatan yang akan digunakan dalam pembelajaran ini. Buku paket, buku tulis, pena, dan lain-lain. Oke, silahkan. Sudah ya? Nah, setelah itu coba perhatikan ini meja kursinya masih belum rapi. Coba dirapihkan dahulu ya. Oke. Sudah? Nah, coba lihat di bawah-bawah kalian ini masih ada sampah-sampah yang berserakan. Tolong sekali dibersihkan ya. Dibersihkan, diambil dahulu. Dibuang ke depan ya. Ya, silakan. Oke, sudah bersih semua ya. Sekarang coba ketua kelasnya silahkan untuk memimpin doa. Oke, sudah ya. Sekarang Ibu lihat tidak perlu diabsen karena semuanya penuh ya bangkunya. Oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin menegaskan kembali beberapa hal yang harus kalian taati selama pembelajaran. Yang pertama apa? Tidak boleh tidur di kelas. Yang kedua, tidak boleh makan di kelas. Yang kedua, tidak boleh ngobrol dengan temannya ketika guru sedang menjelaskan pembelajaran. Yang keempat, kalian harus senantiasa menjaga kebersihan dan kenyamanan di kelas. Oke? Oke. Nah, yang terakhir, kalian tidak boleh menimbulkan kegaduhan seperti itu di dalam kelas sehingga mengganggu temannya yang sedang belajar. Bisa dipahami ya? Baiklah, pintar semuanya. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengulas dahulu materi yang minggu lalu sudah Ibu jelaskan. Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, silahkan Mbak Dewi. Betul sekali, tentang interaksi sosial. 100 untuk Mbak Dewi ya, pintar sekali. Nah, apa sih interaksi sosial? Mbak Dewi silahkan mau menjawab sekalian. Ya, betul sekali, yaitu adanya interaksi atau hubungan antara dua orang ataupun lebih. Nah, di situ mereka bercirikan adanya hubungan atau komunikasi lebih dari dua orang atau minimal dua orang, lalu adanya tujuan dari perilaku mereka tersebut, lalu adanya komunikasi nonverbal maupun verbal, serta dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, Mbak Dewi pintar sekali. Setelah kemarin kita mempelajari tentang interaksi sosial, maka hari ini kita masih akan membahas tentang kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, namun pada kali ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial di dalam masyarakat tersebut. Nah, sebelum memasuki materi dan Ibu menjelaskan mengenai perubahan sosial ini, kalian bisa amati dahulu video yang akan Ibu sajikan ini ya. Silahkan. Hai Tribuners, kembali lagi dalam program Tribunnews Hot Topic. Kali ini kita akan membahas topik yang masih membuat masyarakat dunia resah ya Inung ya, yaitu adalah virus corona. Seperti yang kita ketahui, sudah ada 34 orang di Indonesia positif terjangkit corona hingga hari Jumat tanggal 13 Maret 2020. Dengan itu tentunya berbagai kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan warga Indonesia menjadi sedikit berubah supaya tidak tertular penyakit tersebut. Betul sekali. Dan berikut inilah dampak corona yang mengubah kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagai upaya pencegahan penularan virus tersebut. Yang pertama, budaya bersalaman di Indonesia. Virus corona diketahui memang bisa menular dari kontak langsung dengan sang penderita itu sendiri. Maka dari itu ya Ruth ya, sekarang budaya bersalaman pun jadi diminimalisir oleh seluruh warga Indonesia. Nah, sebagai contoh nih ya Ruth ya, viralnya sebuah video yang menunjukkan wedding organizer di suatu pernikahan mengimbau para tamu untuk menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah bersalaman dengan mempelai. Disebutkan juga adanya imbauan tersebut memang merupakan kesepakatan pihak WO Tribuners dan juga keluarga untuk upaya pencegahan COVID-19. Nah, bukannya itu aja ya Tribuners ya, ternyata juga ada salah satu Menteri Keuangan di negara Indonesia itu ya adalah Ibu Sri Mulyani ya, justru menghindari kontak langsung nih dengan orang lain dalam acara pelantikan pejabat eselon 2 dan juga 3 Kemenku waktu itu. Nah, di situ dia enggan untuk menyalami para pejabat dan juga menyampaikan alasannya saat ia memberikan sambutan dalam acara tersebut. Jadi, dia memang mengatakan dengan jelas dia tidak mau bersalaman karena dia memang menghindari kontak langsung dengan para pejabat yang baru saja dilantik waktu itu untuk mencegah penularan virus corona. Nah, dari video yang sudah Ibu sajikan tadi, apa sih yang bisa kalian pahami dan apa isi dari video tersebut? Ya, silakan Mbak Ayu. Ya, betul sekali, yaitu adanya perilaku masyarakat di masa pandemi. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan perbedaannya?
Belum ada ya? Oke, Ibu beri tuntunan ya kalau begitu. Nah, dulu kan sebelum kita ada pandemi, kita tuh bebas untuk bertemu dan saling berkerumun dengan teman yang lain. Namun, karena adanya pandemi ini kita tidak boleh, harus terbatas, harus dibatasi aktivitasnya. Maka memunculkan aktivitas yang ada di video tadi. Gimana Mbak Ayu, mau membenarkan jawabannya? Mau menambahi? Ya, betul sekali, yaitu adanya pembatasan atau perbedaan dari cara bersalaman. Yang sebelumnya bisa bersalaman langsung seperti ini, menjadi harus menggunakan siku seperti ini, ataupun hanya seperti ini. Bisa dipahami ya semuanya? Oke. Nah, yang kedua ada fenomena lain nih. Di sini Ibu memberikan gambar untuk kalian amati. Silahkan. Nah, dari gambar tersebut, siapa yang bisa menjelaskan apa sih gambarnya ini, maksudnya apa gitu? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Mas Yusuf silahkan. Gimana? Betul sekali, yaitu gambar anak yang sedang belajar. Coba masih kurang lengkap. Silahkan Mbak Cita ya. Gimana Mbak? Betul sekali, yaitu ada anak yang sedang belajar secara online dan juga secara offline. Secara offline ini dilakukan kita sebelum pandemi, dan online ini seperti yang kita laksanakan sekarang, yaitu dengan online ataupun daring. Gitu, bisa dipahami ya. Jadi karena adanya pandemi ini mampu merubah berbagai aktivitas, salah satunya adalah pembelajaran yang kita laksanakan saat ini, yang sebelumnya bisa dilaksanakan secara langsung menjadi terbatas dan harus dilaksanakan secara daring seperti ini. Bisa dipahami ya semuanya? Oke, pintar sekali semuanya. Kira-kira nih, kenapa sih kok perubahan sosial tuh muncul terus di dalam masyarakat? Kenapa coba? Ada yang ingin tahu? Oke, belum pada tahu ya. Karena masyarakat itu sendiri adalah suatu kelompok yang dinamis, jadi mereka menginginkan adanya perubahan selalu. Karena adanya perubahan zaman, mereka juga harus mengikuti zaman, sehingga mereka secara dinamis akan mengikuti berbagai perubahan yang ada di sekitarnya. Seperti ada corona, kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan corona ini menimbulkan adanya adaptasi dari masyarakat, sehingga mereka pun melakukan perubahan-perubahan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang. Seperti itu, bisa dipahami ya? Iya, maka dari itu dalam materi perubahan sosial kali ini Ibu akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah pengertian perubahan sosial, dan juga teori perubahan sosial. Nah, kita akan fokus pada dua itu ya, sehingga tujuannya adalah agar kalian sebagai peserta didik dapat memahami apa sih perubahan sosial itu, serta apa saja teori-teori yang menjelaskan mengenai perubahan sosial di dalam masyarakat. Oke, bisa dipahami ya? Baiklah, pintar semua ya kelas ini. Oh iya, dalam pembelajaran kali ini Ibu harap kalian semua aktif ya. Karena seketika kalian aktif, kalian menjawab, bertanya, ataupun memberikan tanggapan, kalian akan Ibu berikan poin bintang 1. Nanti akan Ibu catat di buku catatan Ibu, dan nantinya akan menjadi poin tambahan ketika ujian datang. Misal kalian nilainya kecil, akan bisa menjadi besar ketika kalian ditambahkan dengan poin-poin ini tadi. Oke? Oke. Kalau gitu kita mulai ya. Coba Ibu beri contoh dahulu. Sekitar 20 tahun yang lalu, handphone yang kita punya itu masih sangat sederhana, hanya bisa untuk SMS dan juga telepon. Namun sekarang sudah lebih canggih, di mana sekarang telepon genggam ini bisa untuk internetan, bermain game, belajar, dan lain-lain. Nah, menurut kalian apa sih contoh nyata di kehidupan kita saat ini dari adanya perubahan teknologi ini? Oke, Mbak Nira, silahkan. Ya, betul sekali, yaitu adanya perubahan dari aspek ekonomi, yaitu jual beli, di mana jual beli menjadi lebih mudah ya sekarang, bisa dilakukan di rumah, barang tiba-tiba sampai seperti itu. Tidak perlu lagi kita pergi ke pasar, lebih efisien ya.
Oke, betul sekali. Kalau begitu sudah jelas ya dari tadi sedikit ulasan Ibu mengenai perubahan sosial. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih perubahan sosial itu. Di sini Ibu akan menjelaskan dari 3 tokoh. Yang pertama adalah dari Profesor Selo Sumarjan. Nah, menurutnya perubahan sosial ini adalah berkaitan dengan perubahan-perubahan di dalam masyarakat, berkaitan dengan lembaga-lembaga sosialnya. Nah, di sini Ibu contohkan adanya perubahan di dalam kurikulum pendidikan. Misalnya, yang sebelumnya menggunakan kata SP sekarang berubah menjadi K13. Nah, akhirnya merubah berbagai aktivitas pembelajaran di dalam proses belajar yang dilakukan guru dan juga peserta didik. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Coba, siapa yang bisa memberikan contoh lain? Ya, Mas Fatin, silahkan. Ya, betul sekali. Yaitu adanya perubahan di dalam lembaga ekonomi. Yang tadi sudah dijelaskan adanya perubahan dari aktivitas jual beli. Oke, 100 untuk Mas Fatin. Tepuk. Pengertian yang kedua itu datang dari Kingsley Davis. Menurutnya, perubahan sosial ini berkaitan dengan struktur masyarakat dan juga fungsi sosialnya. Nah, ini berkaitan dengan materi yang sudah Ibu jelaskan di minggu-minggu yang lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu struktur sosial? Gimana? Pada lupa ya? Oke, Ibu kasih waktu untuk berpikir dulu. Ya, silahkan Mbak Pinta. Betul sekali, yaitu adanya susunan di dalam masyarakat. Nah, struktur sosial itu susunan gitu ya. Nah, kalau fungsi tadi apa? Gimana? Peran di dalam masyarakat itu sendiri. Betul sekali ya. Jadi, contohnya bisa Ibu beri contoh adanya laki-laki dan perempuan di zaman dahulu. Perempuan dan laki-laki ini dalam mendapatkan pendidikan dan juga karir itu tuh sangat dibatasi. Namun sekarang karena adanya perubahan-perubahan sosial, akhirnya perempuan itu sudah bebas untuk berpendidikan dan juga berkarir seperti itu. Tidak ada batasan lagi. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, Mbak Ana, Mbak Lita, oke. Udah dulu ya berisiknya ya. Kalian juga semuanya udah ya berisiknya. Dari tadi Ibu perhatikan masih pada berisik, masih pada ngobrol. Oke? Giliran Ibu yang diam, kaliannya yang ikut diam juga. Udah dulu ya. Oke. Pintar. Nah, sekarang pengertian yang ketiga ya. Nah, pengertian yang ketiga ini datang dari William F. Cockburn. Dia menyatakan bahwa perubahan sosial ini berkaitan dengan aspek material dan juga aspek imaterial, seperti itu. Aspek material ini adalah aspek yang berbentuk, sedangkan imaterial ini adalah yang tidak berbentuk, seperti itu, abstrak gitu. Nah, Ibu beri contoh, adanya teknologi ini akhirnya memunculkan pola pikir masyarakat yang malas, senangnya yang instan-instan seperti itu. Nah, menurut kalian aspek kebudayaan material dan imaterialnya apa coba? Silahkan. Bentar-bentar. Mas Aldo, ya, kok lihat laci terus? Ada apa nih di lacinya? Coba Ibu lihat. Wah, ada HP-nya. Gak boleh ya mainan HP di kelas. Kalau gitu HP-nya Ibu bawa dulu ya. Nanti ketika istirahat bisa diambil lagi di meja Ibu. Oke? Oke, pintar sekali. Yang lain juga tidak boleh ya. Harus memperhatikan guru dan tidak boleh memainkan alat komunikasi apapun. Mau laptop, kalau tidak digunakan dan apalagi HP. Oke? Oke, pintar sekali. Nah, coba sekalian Mas Aldo, apa sih aspek material dan imaterial dari yang contoh yang Ibu berikan tadi? Wah, tidak tahu ya. Kalau gitu yang lain, silahkan. Iya, Mbak Ristia, silahkan. Materialnya teknologi dan imaterialnya adalah pola pikir. Betul sekali, betul. Nah,
Oke Mas Aldo, begitu ya, harus diperhatikan guru ketika menjelaskan, sehingga ketika ditanya pun tidak akan bingung. Oke, nah Ibu sudah menjelaskan pengertian dari perubahan sosial dari 3 tokoh tadi. Nah, sekarang siapa yang ingin menyimpulkan? Jadi perubahan sosial itu apa sih gitu? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, petunjuk ya. Mbak Dita silahkan. Dari tadi masih anteng-anteng aja nih ya, cuma mendengarkan temennya. Coba sekarang Mbak Dita yang ngomong. Gimana? Coba kurang jelas. Ya, betul sekali. Jadi perubahan sosial ini adalah berbagai perubahan atau perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat yang berkaitan dengan lembaga sosialnya, struktur masyarakatnya, fungsi sosialnya, lalu kebudayaannya, dan lain-lain yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Bisa dipahami ya semuanya? Oke, syukurlah. Untuk pengertian perubahan sosial tadi semuanya bisa memahaminya ya. Sekarang Ibu akan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu mengenai teori perubahan sosial. Jadi perubahan sosial ini dapat dianalisis dengan 2 teori, yaitu teori siklus dan juga teori linear. Nah, teori linear ini adalah menganggap bahwa perubahan sosial ini dapat direncanakan, jadi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, seperti itu. Sedangkan menurut teori siklus, perubahan sosial ini sesuatu yang tidak bisa direncanakan, sehingga ini akan berjalan secara keberulangan. Apa yang sudah terjadi di masa lalu kemungkinan akan terjadi lagi di saat ini, dan apa yang terjadi di saat ini bisa jadi akan terjadi lagi di masa depan, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan salah satu fenomena. Nanti kalian analisis ya, kira-kira termasuk di dalam materi yang mana ya, teori yang mana ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat fenomena gaya rambut, berpakaian, itu kan sangat sering mengalami perubahan seperti itu, ya. Betul tidak? Nah, menurut kalian perubahan-perubahannya itu terjadi secara siklus ataupun linear? Ya, silahkan Mbak Yustika. Ya, menurut Mbak Yustika karena linear, karena ada tujuan, yaitu supaya mengikuti tren. Siapa ingin memberikan pendapatnya yang lain? Ya, Mbak Ayu lagi, silahkan. Siklus. Kenapa Mbak Ayu? Ya, menurut Mbak Ayu katanya siklus karena mereka adanya keberulangan, yang ada di masa lalu ada lagi di masa sekarang, seperti itu. Nah, Ibu simpulkan ya. Jadi adanya tren rambut dan juga fashion ini adalah siklus karena apa yang udah ada di zaman dahulu ini ada lagi ternyata di saat ini, gitu. Bisa dipahami ya? Oke, Mbak Nira walaupun kurang tepat tapi sudah bagus sekali. Oke? Ya. Untuk tadi contoh yang siklus, semua setuju ya dengan Ibu? Oh ya. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan contoh dari teori yang linear? Ya, silahkan Mbak Anissa. Oh, kemerdekaan. Ya, coba gimana? Betul sekali. Jadi ketika zaman dahulu kita masih dijajah, kemerdekaan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajah. Maka melakukan berbagai perubahan untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Ya, betul sekali Mbak Anissa. Namun itu masih udah perubahan yang zaman dahulu ya. Coba siapa yang bisa memberikan contoh yang lebih relevan dengan keadaan kita saat ini, gitu. Silahkan. Sebentar, Mbak Lulu, kok kelihatannya ngantuk sekali ya? Bisa cuci muka dulu di kamar mandi kalau memang ngantuk ya? Tidak? Oh, coba Mbak Anissa juga tadi yang piket ya hari ini. Saya coba diantarkan dulu Mbak Lulunya, katanya gak enak badan. Iya.
Nah, untuk teman-teman yang lain, misalnya memang tidak enak badan atau merasa sakit, bisa izin untuk pergi ke UKS ya. Ya, tadi ibu kira ngantuk malahan. Oke, lanjut. Jadi siapa yang bisa memberikan contoh yang lebih relevan? Oke, Mbak Firda lagi, silahkan. Adanya teknologi. Oke, relevan ya dengan saat ini. Coba jelaskan lebih kompleks lagi. Oh ya, karena dibuatnya teknologi untuk lebih canggih ini memiliki tujuan agar mempermudah kehidupan masyarakatnya. Oke. Nah, sudah jelas semua ya. Tapi kok dari tadi tidak ada yang bertanya ya? Coba siapa yang ingin bertanya? Ibu beri 2 poin kali ini. Ya, Mbak Mega, silahkan. Pertanyaannya gimana? Tujuan dari perubahan sosial ini. Nah, tujuannya itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi perubahannya itu ada yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan, ada yang ingin mendapatkan keuntungan, dan lain-lain seperti itu. Tergantung dengan kondisinya. Wah, tidak terasa pembelajaran kita ternyata sudah selesai ya hari ini. Udah bentar lagi akan istirahat. Nah, kita simpulkan dahulu ya. Jadi, perubahan sosial ini apa sih? Perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan dan perbedaan yang berkenaan di dalam berbagai aspek di dalam masyarakat, yaitu berkaitan dengan lembaga sosialnya, struktur sosialnya, fungsi sosial, kebudayaan, serta hal-hal lain yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Seperti itu. Bisa dipahami ya, di sini ada 2 teori yang menjelaskan, yaitu teori linier dan juga teori siklus. Yang terpenting adalah kita harus memahami bahwa perubahan sosial ini dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Jadi kita juga harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Oke, setuju semuanya? Nah, dari semua materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, siapa sih yang ingin mengekspresikan pendapatnya nih, yang ingin menanggapi dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi? Kok sunyi? Tidak ada? Oke. Kalau begitu, Ibu ingin menegaskan lagi mengenai pemahaman kalian dengan menjawab 2 soal yang akan Ibu berikan. Nah, silakan. Lihat ya. Siapa yang ingin menjawab 2 pertanyaan itu? Berdasarkan pengalaman kalian ya. Oke. Bagus sekali Mbak Pinta. Ada lagi? Oh, Mbak Nira. Iya. Gimana? Adanya perubahan sosial ini berdampaknya kepada Mbak ini karena memudahkan dalam transportasi. Ya, tidak perlu cari ojek-ojek lagi ya, tinggal mainan HP langsung dapat. Ya, betul sekali. Ada lagi? Oke, sudah ya. Nah, berdasarkan tugas yang sudah Ibu berikan di minggu lalu, yaitu kerja kelompoknya, Ibu lihat hasilnya bagus-bagus sekali loh. Sepertinya kalian suka ya kalau kerja kelompok seperti ini. Kenapa coba? Oh, lebih mudah karena dikerjakan bersama-sama ya. Oh iya. Karena kalian suka, Ibu lihat sangat excited gitu ya dengan tugas kelompok. Sekarang Ibu berikan tugas kelompok lagi berkaitan dengan perubahan sosial. Di sini coba kalian amati sekitar kalian, lalu dituliskan ya di lembar folio secara berkelompok. Kelompoknya masih kelompok yang minggu lalu. Oke. Nah, dimengerti ya? Oke. Kalau begitu, kalau sudah paham semuanya, tidak ada yang ingin bertanya kan? Tidak ada. Kalau begitu, Ibu tutup dulu pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semangat terus belajarnya dan nugasnya ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.